Halo, kami dari kelompok 1 membahas tentang materi peralatan listrik searah. Berikut anggota kelompok 1. Yang pertama, Diasya Nazwa, Kanaya Salsabila, Benaya Tarigan, Putri Bella Insani, Stefani Regina, Setiawan Mandani, dan Priska Jeneri. 1. Pengertian arus listrik. Arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melalui suatu titik atau bagian. Arus listrik dikatakan ada ketika ada aliran bersih muatan listrik melalui suatu bagian. Muatan listrik dibawa oleh partikel bermuatan, sehingga arus listrik adalah aliran partikel muatan. Contoh dari arus listrik adalah baterai, sel surya, aki, dan power supply. Arus listrik meliputi A. Kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar tiap satuan waktu. Simbol kuat arus listrik adalah sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I sama dengan kuat arus listrik yang memiliki satuan ampere atau A, I sama dengan muatan memiliki satuan kolom atau C, dan T adalah waktu. Contoh soal kuat arus listrik adalah dalam sebuah kawat, penghantar dialiri arus listrik dengan muatan 450 kolom dalam waktu 1,5 menit. Hitunglah kuat arus listrik yang dialiri dalam kawat tersebut. Pembahasan diketahui Q sama dengan 450 kolom, T sama dengan 1,5 menit atau 90 second. Ditanya I sama dengan Q per T, I sama dengan 450 per 90, I sama dengan 50A. Yang kedua ada hukum Ohm. Hukum Ohm adalah penulisan matematis yang menggambarkan hubungan antara beda potensial atau tegangan, arus listrik, dan hambatan. Secara matematis, rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R, di mana I adalah arus listrik yang mengalir di dalam sebuah penghantar dalam satuan ampere, sementara V adalah tegangan listrik yang ada di kedua ujung penghantar dalam satuan volt, dan R adalah ketahanan. Contoh soal hukum Ohm sebagai berikut. Pengaturan power supply atau DC generator supaya dapat menghasilkan output tegangan 10 V. Kemudian nilai potensiometer diatur ke 1 kΩ. Berapakah nilai arus listrik atau I? Pembahasannya sebagai berikut. Diketahui V sama dengan 10 volt, R sama dengan 1 kΩ atau 1000 ohm. Ditanya I. Jawab melalui dengan rumus I sama dengan V per R. I sama dengan 10 per 1000. I sama dengan 0,01 ampere atau 10 miliampere. Jadi besar arus listrik adalah 10 miliampere. C. Hambatan listrik. Hambatan listrik adalah kemampuan dari suatu benda untuk menghantar atau mencegah suatu aliran arus listrik. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu rangkaian listrik dalam setiap satuan waktu yang terjadi karena adanya pergerakan elektron-elektron pada konduktor. Dengan kata lain, hambatan listrik bisa juga diartikan sebagai penghambat aliran elektron dalam suatu konduktor. Rumus menghitung hambatan listrik. R sama dengan V per I, V sama dengan I kali R, I sama dengan V per R. Keterangannya, R adalah hambatan listrik yang memiliki satuan ohm, V sama dengan tegangan listrik yang memiliki satuan volt, I sama dengan arus listrik satuannya ampere. Contoh soal hambatan listrik. 3 buah hambatan, masing-masing nilainya 3 ohm, 4 ohm, dan 6 ohm, dirangkai secara paralel. Hitunglah hambatan penggantinya. Diketahui R1 sama 3 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 6 ohm. Yang ditanya RP. Jawab
1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. 1 per Rp sama dengan 1 per 3 tambah 1 per 4 tambah 1 per 6. 1 per Rp sama dengan 4 per 12 tambah 3 per 12 tambah 2 per 12. 1 per Rp sama dengan 9 per 12. Rp sama dengan 12 per 9 sama dengan 1,3 ohm. Hambatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Berikut penjelasan rangkaian seri. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input suatu komponen berasal dari output komponen lainnya. Kelebihan menggunakan rangkaian seri salah satunya adalah menghemat biaya, karena hanya menggunakan sedikit kabel penghubung. Sedangkan kekuatan atau kelemahan dari rangkaian seri adalah jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Pada rangkaian seri, hambatan listrik atau resistor dihubungkan atau disusun secara berurut satu sama lainnya seperti pada gambar di bawah ini. Rumus yang digunakan untuk menghitung hambatan listrik yang dirangkai secara seri adalah sebagai berikut. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Rumus tegangan rangkaian seri V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Rumus kuat arus rangkaian seri adalah I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I4 dan begitu seterusnya. Contoh soal listrik seri. 3 buah hambatan listrik disusun secara seri dengan nilai arus listrik sebesar 2A. Berapakah nilai volt yang ada pada rangkaian tersebut? Berikut penjelasannya. Diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 5 ohm, R3 sama dengan 2 ohm. Yang ditanya V. Maka bisa dijawab dengan rumus R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 menghasilkan nilai 11 ohm. Lalu masukkan ke rumus V sama dengan I kali R. I-nya 2 dikali R-nya itu 11, jadi 22 volt. 2. Rangkaian paralel. Pada rangkaian hambatan paralel, resistor disusun secara paralel atau sejajar sehingga mempunyai dua ujung yang sama. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat gambar rangkaian paralel pada gambar berikut. Rumus yang digunakan untuk menghitung hambatan listrik yang dirangkai secara paralel adalah sebagai berikut. R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3, begitu juga seterusnya. Rumus kuat arus listrik paralel. I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4 tambah I seterusnya. Rumus tegangan listrik paralel. V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Contoh listrik paralel. Sebuah rangkaian tersusun atas 3 buah resistor dengan masing-masing besarnya 18 ohm, 9 ohm, dan 12 ohm. Hitunglah besar hambatan pengganti rangkaian paralel tersebut. Penyelesaian. Diketahui R1 sama dengan 18 ohm, R2 sama dengan 9 ohm, dan R3 sama dengan 12 ohm. Ditanya besar hambatan pengganti atau R total. Jawab, untuk menyelesaikan besar hambatan rangkaian paralel kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus yang sudah dipelajari. 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 sama dengan 1 per 18 tambah 1 per 9 tambah 1 per 12 sama dengan 2 per 36 tambah 4 per 36 tambah 3 per 36 sama dengan 9 per 36 sama dengan dibalikkan 36 per 9. 36 per 9 sama dengan 4 ohm. Jadi, besar hambatan pengganti rangkaian paralel tersebut sebesar 4 ohm. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sambungan komponen yang dapat menghantarkan arus listrik. Rangkaian listrik
terdiri atas hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum ini merupakan hukum kekelahan muatan listrik yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang mengalir tidaklah berubah. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah sebagai berikut. Arus yang masuk pada titik bercabangan sama dengan kuat arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Rumus hukum Kirchhoff 1 sama dengan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Sigma I masuk adalah jumlah arus masuk, satuannya ampere. Sigma I keluar adalah jumlah arus keluar, satuannya ampere. Hukum Kirchhoff 2 disebut juga sebagai hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff's Voltage Law atau KVL. Hukum ini berlaku untuk rangkaian tak bercabang dengan tujuan menganalisis tegangan atau beda potensial. Dalam suatu rangkaian tertutup, bunyi hukum Kirchhoff 2 yaitu di dalam sebuah rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau epsilon dengan penurunan tegangan atau IR sama dengan 0. Rumus hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Sigma epsilon sama dengan jumlah aljabar gerak gaya listrik atau GGL yang memiliki satuan volt. Sigma IR jumlah penurunan tegangan satuannya volt. I sama dengan kuat arus satuannya ampere. R sama dengan hambatan satuannya ohm. Contoh soal rangkaian listrik. Perhatikan gambar di bawah ini. Bila tegangan sumber 20 volt, maka besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah pembahasan diketahui R1 sama dengan 6 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 8 ohm, dan V sama dengan 20 volt. Yang ditanya I. Jawab, R1, R2, dan R3 dirangkai seri sehingga hambatan pengganti atau total adalah R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. R sama dengan 6 tambah 4 tambah 8. R sama dengan 18 ohm. Sehingga kuat arus yang mengalir adalah I sama dengan V per R. I sama dengan 12 volt per 18 ohm. I sama dengan 0,667 ampere. Contoh soal hukum Kirchhoff. Perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Tentukan besarnya arus yang melalui I3. Diketahui E1 sama dengan 18 volt, E2 sama dengan 10 volt, R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Dan ditanya I3. Penyelesaiannya, I3 sama dengan E1 R2 tambah E2 R1 per R1 R2 tambah R1 R3 tambah R2 R3 sama dengan 18 kali 4 tambah 10 kali 2 per 2 kali 4 tambah 2 kali 6 tambah 4 kali 6 sama dengan 92 per 44 ampere sama dengan 2,09 ampere. Energi dan daya listrik. Energi dan daya listrik terdiri atas A. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Energi listrik adalah besar muatan atau dalam kolom dikalikan beda potensial yang dialaminya. Satuan energi listrik dalam sistem SI adalah Joule. Rumus energi listrik yaitu W sama dengan V kali Q, W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan I2 kali R kali T. W sama dengan V pangkat 2 per R. Dengan keterangan P sama dengan daya listrik atau satuannya watt, W sama dengan energi listrik satuannya joule, Q sama dengan muatan listrik satuannya kolom, V sama dengan beda potensial satuannya volt, T sama dengan waktu aliran satuannya second, R sama dengan hambatan satuannya ohm, I sama dengan kuat arus satuannya ampere. Contoh soal energi listrik. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit.
Pembahasan V sama dengan 12 volt, I sama dengan 750 atau 0,75 A, T sama dengan 1 menit sama dengan 60 detik, W sama dengan V kali I kali T, W sama dengan 12 kali 0,75 kali 60, W sama dengan 540 Joule. B. Daya listrik. Daya listrik merupakan besarnya energi yang mengalir atau diserap alat tiap detik. Definisi lain, daya didefinisikan sebagai laju aliran energi atau daya listrik merupakan laju aliran listrik atau besarnya energi yang mengalir atau diserap setiap satuan waktu. Energi listrik dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. Dari definisi ini, daya listrik dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan V kali I, P sama dengan I pangkat 2 kali R, P sama dengan V kali 2 V pangkat 2 kali R per R, P sama dengan W per T. Dengan keterangan, P sama dengan daya listrik, satuannya W sama dengan energi listrik, satuannya Joule, R sama dengan hambatan, satuannya Ohm, I sama dengan kuat arus listrik, satuannya Ampere, V sama dengan beda potensial atau tegangan, satuannya Volt. Contoh soal daya listrik. Jika sebuah lampu pijar tertulis 220 volt per 100 W, jika lampu tersebut digunakan selama 10 jam dalam sehari, hitunglah berapa biaya listrik yang harus dibayarkan jika 1 kWh sama dengan 1000 dalam 1 bulan. 1 bulan itu terdapat 30 hari. Pembahasan P sama dengan 100 watt, T sama dengan 10 jam, dalam 1 bulan sama dengan 300 jam, 1 kWh sama dengan 1000. Besar energi listrik yang digunakan adalah W sama dengan P kali T, W sama dengan 100 kali 300, W sama dengan 30.000 Wh, W sama dengan 30 kWh. Biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan, biaya listrik jumlah kWh kali 1000, biaya listrik sama dengan 30 kali 1000 sama dengan 30.000. Jenis-jenis peralatan listrik searah. Jenis-jenis peralatan listrik searah terdiri atas A. Galvanometer. Galvanometer adalah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Penemu galvanometer ialah Andre Maria Ampere. Jenis-jenis galvanometer. Galvanometer balistik. Galvanometer balistik memiliki jarum penunjuk yang bergerak sangat lambat dibandingkan dengan perubahan kuat arus listrik yang menggerakkan jarumnya. Keberadaan arus listrik dilakukan dengan menghubungkan kawat konduktor yang dililitkan pada terminal galvanometer. Galvanometer kawat. Galvanometer kawat memiliki seutas kawat yang diletakkan di antara kutub magnet permanen atau elektromagnet yang terbuat dari lapisan platina. Rumus galvanometer adalah R sama dengan V per I G, dengan I sama dengan arus defleksi skala penuh dalam voltmeter, V sama dengan nilai beda potensial yang akan diukur oleh voltmeter, dan G sama dengan hambatan galvanometer. Contoh soal galvanometer. Hambatan 100 ohm memberikan simpangan pada skala penuh dengan arus 5 mH. Untuk merancang voltmeter, komponen tersebut dihubungkan dengan baterai 2 volt. Berapa besar hambatan surut yang harus diberikan? Penyelesaian. Fg sama dengan I kali Rd. V sama dengan 0,005 atau 100 sama dengan 0,5 volt. N sama dengan V per Fg. N sama dengan 2 per 0,5 sama dengan 4. Rv sama dengan Rd, N kurang 1. Rv sama dengan 100, 4 kurang 1 sama dengan 300 ohm. Ohmmeter. Ohmmeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup atau daya untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Ohmmeter juga dapat diartikan sebagai alat untuk mengukur resistansi. Ohmmeter dapat digunakan untuk mengukur nilai hambatan dari suatu komponen.
Rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I kali R. I sama dengan V per R sama dengan V per I. Jenis-jenis ohmmeter. Yang pertama, ohmmeter tipe sari. Ohmmeter tipe seri terbagi atas resistor pengubah 0R2, resistor pembatas arus R1, sumber tegangan EMF E, resistansi internal gerakan The Arsonsal RM, dan resistansi yang akan diukur R. Yang kedua ada ohmmeter tipe Short. Ohmmeter tipe Short memiliki baterai dan resistor yang bisa disesuaikan dan dihubungkan secara seri dengan sumbernya. Multi-runner ohmmeter. Ohmmeter dapat mengukur rentang tahan yang luas jika memiliki rentang selektor yang sesuai dengan kebutuhan. Contoh soal Ohm. Sebuah pengantar dipasang pada tegangan 24 volt jika arus yang mengalir sebesar 4 ampere. Berapakah besar hambatan penghantar tersebut? Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 24 volt, I sama dengan 4 ampere, R sama dengan itu yang ditanya. Contoh soal hukum Ohm. Sebuah penghantar dipasang pada tegangan 24 volt jika arus yang mengalir sebuah 4 ampere sebesar 4 ampere. Berapakah besar hambatan penghantar tersebut? Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 24 volt, I sama dengan 4 ampere. Ditanya R. Jawab melalui rumus R sama dengan V bagi I. 24 bagi 4 sama dengan 6 ohm. Multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer, yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Jenis-jenis multimeter. Multimeter analog. Multimeter analog merupakan jenis multimeter yang menggunakan display ukur atau meter dengan tipe jarum penunjuk, sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk pada meter dan melihat posisi saklar selektor pada posisi batas ukur, kemudian melakukan perhitungan secara manual untuk mendapat hasil ukurnya. Multimeter digital. Multimeter digital atau sering juga disebut dengan digital multitester sama merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Fungsi multimeter. 1. Mengukur tegangan DC. 2. Mengukur tegangan AC. 3. Mengukur kuat arus DC. 4. Mengukur nilai hambatan sebuah resistor. 5. Mengecek hubung singkat atau koneksi. Kesimpulan dari materi kami yaitu arus listrik searah atau biasa disebut DC atau direct current adalah sebuah bentuk arus atau tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik dalam satu arah saja. Pada umumnya, baik arus maupun tegangan listrik DC dihasilkan oleh pembangkit daya, baterai, dinamo, dan sel surya. Rangkaian arus searah atau DC merupakan rangkaian listrik dengan arus stasioner, dalam arti polaritas tetap, yang tidak berubah terhadap waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.